baik dari sisi pemahaman dari apapun itu, karena bisnis ini adalah bisnis pemasaran dan pastinya implementasinya ada di lapangan. Kita menyampaikan informasi dan terkadang dibenturkan dengan permasalahan hantaman atau kelemahan dari beberapa orang, yang mana pastinya ketika kita menguasai ilmunya dari sisi apapun, ini akan sangat menarik dan kita akan tetap fokus dan tidak bisa dilemahkan. Nah, kita menyadari itu dan untuk malam ini kita akan merilis materi tentang mengenal lebih dalam money game, arisan berantai beserta perbedaan dengan proses. Teman-teman akan melihat secara garis besar ya di mana perbedaannya cukup jauh, dan inilah yang membuat kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah benar. Apa yang kita kerjakan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan ketika mereka melemahkan kita. Ya, teman-teman bisa melakukan riset sendiri setelah materi ini untuk memperdalam pemahaman atau untuk mengkonter apapun itu yang terjadi di lapangan ketika teman-teman melakukan kampanye proses. Oke. Nah, di sini saya akan masuk dulu. Sebelumnya, saya selalu mengulang materi ini dan ya, semua bisnis dan usaha pun tidak akan jalan tanpa mencari orang. Nah, ini adalah pendekatan yang memang teman-teman harus menanamkan di dalam pemikiran yang benar. Karena banyak sekali di luaran sana, teman-teman menganggap mengikuti sebuah bisnis. Tapi bisnis yang mereka kerjakan, mereka mendapatkan income tidak perlu mencari orang, tidak perlu bertemu orang. Ya, artinya mereka mendapatkan berupa investasi atau ROI. Mereka tidak menyadari apa yang mereka kerjakan itu bukan bisnis, tapi investasi. Permasalahan yang muncul, investasi yang mereka kerjakan bukan pada platform yang benar. Semua investasi dipastikan salah ketika dia berada di platform network atau bisnis jaringan. Itu yang harus teman-teman sadari. Nah, jadi artinya ketika mengikuti bisnis network apapun, itu pastinya kita membutuhkan orang. Ya, kita perlu mencari orang. Sebagus apapun bisnis, ketika tidak ada orang di dalamnya, tidak akan pernah jalan. Ketika sebagus apapun usaha, ketika tidak ada orang yang berperan di dalamnya, tidak akan pernah jalan. Pernah saya menyampaikan teman-teman, coba teman-teman sadari ketika kita sepele aja, misalnya buka usaha kecil-kecilan, apapun itu, apakah jual martabak atau gorengan, ya kita sadari ketika kita menjual, kemudian kita kita buat tokonya, kemudian kita tutup ya di dalam rumah, orang tidak tahu kira-kira usaha itu akan ada hasil atau enggak. Nah, itu adalah salah satunya fakta kasarnya yang harus disadari. Dan banyak lagi faktanya bahwa memang tidak ada usaha ataupun bisnis yang tidak perlu mencari orang atau tanpa orang. Ya. Nah, proses adalah pemasaran matrik, ya, sistem, platform atau alat bisnis. Jadi bukan investasi. Jadi di proses ini kita hanya memasarkan sebuah program matrik sistem ini atau alat untuk berbisnis ini kepada orang lain. Sifatnya hanya memasarkan, bukan mengajak dalam tanda kutip. Karena ketika kita fokus memasarkan, bisnis ini sangat mudah. Ya, pengertian dari platform adalah sebuah wadah atau alat, ya, alat digital yang banyak dipakai manusia untuk beragam keperluan. Nah, contohnya membeli slot. Ya, kita membeli slot di proses tujuannya untuk berbisnis. Ada juga yang membeli slot supaya bisa membantu orang lain, memberikan peluang. Ada juga yang membeli slot proses tujuannya agar lebih mendalami pendalaman tentang cryptocurrency, tentang blockchain. Kemudian ada juga yang membeli slot program matrix system ini, yang mana tujuannya supaya dia banyak kawan, terhubung dengan relasi yang banyak, seperti itu. Nah, makanya teman-teman coba perhatikan di global internasional, orang-orang sukses di proses, mereka sudah maksimal sampai 12 slot, dan mempunyai income miliaran. Apa yang mereka lakukan? Mereka pastinya mendapat connecting people, ya, koneksi ke orang-orang sehingga mereka untuk next project-nya mereka bisa mengembangkan bisnis sendiri. Ya, itu yang menariknya. Nah, jadi teman-teman disadari banyak sekali fungsi dari alat matrix sistem ini. Bentar, Pak Kenji. Oke. Suaranya agak ada suara kayak angin gitu.
Oke. Nggak kurang apa? Kurang seperti biasa, kurang merdu gitu. Kurang merdu, oke. Coba di cross check dan saya akan mencoba melepaskan ini. Gimana? Ya, lebih enak kayaknya. Lebih enak ini ya? Ya, seperti biasa itu. Oke, terima kasih Bang Oki atas masukannya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi perlu disadari yang kita transaksikan atau kita pasarkan atau kita belikan ini adalah sebuah alat yang mana alat ini adalah matriks sistem. Ya, matriks sistem ini tujuannya tergantung teman-teman mau melakukan apa, ya, untuk tujuan apa. Bisa mau untuk sebagai alat bisnis dan mendapatkan sebuah modal usaha, bisa untuk dijadikan sebagai connecting dan mencari relasi, dan apapun itu bisa teman-teman buat di matriks sistem ini. Oke. Kemudian di sini saya tetap akan menyampaikan ini mindset yang benar di dalam bisnis jaringan. Jadi kalau dulu mindset kita berbisnis jaringan itu kita mencari orang, ya. Dan sekarang menariknya kita akan balik mindset itu agar lebih mudah, ya. Menariknya mindset di proses ini kita dicari orang, ya. Pemasaran yang sukses, orang akan datang untuk bergabung dengan proses. Teman-teman harus memperjuangkan ini. Bagaimana caranya agar teman-teman dicari orang? Kita sudah merilis banyak materi, mulai dari personal branding, kemudian bagaimana cara strategi pengembangan online. Ketika teman-teman menguasai semua materi yang kita sampaikan, dipastikan teman-teman akan dicari orang sebenarnya. Dan terbukti, ID Power Team itu tidak ada satupun yang kita ajak. Tidak pernah saya menawarin, ayo ikut join proses, bergabungnya sekian, ayo segera bergabung. Tidak seperti itu. Semuanya komunikasinya dimulai dari orang lain. Tidak pernah saya menawarkan, tidak pernah saya mengajak. Pada intinya semua yang tergabung di Power Team referral langsungnya adalah orang yang menawarkan diri, menanyakan apa itu proses, bagaimana cara joinnya. Ya, teman-teman harus menciptakan ini dan harus ditularkan edukasi ini, ya, mindset ini. Dan ini pastinya ada ilmunya. Itulah ilmunya di akademi ini. Sebenarnya pada intinya itu targetnya, ya, target dari tujuan dari Power Team, ya, agar teman-teman semua yang tergabung di Power Team ini ke depannya dicari orang. Apalagi kondisinya saat ini market lagi bagus-bagusnya. Ada banyak sekali plan network di luaran sana scam berhenti. Dimulai bulan akhir Desember kemarin itu puluhan bisnis yang tidak sanggup melanjutkan plannya. Terus sampai bulan Januari, Februari terus berjatuhan dan proses tetap ada, dan itulah salah satu pembuktian bahwa ketahanan dari sistem ini sangat kuat. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kita masuk ke materi utama, mengenal lebih dalam money game atau arisan berantai, atau bisa juga dibilang piramida sistem. Nah, jadi di sini istilah money game juga sering disebut dengan skema Ponzi, ya, karena kaitan dan historinya. Nama Ponzi diambil dari penciptanya, yaitu Charles Ponzi. Jadi praktiknya money game ini pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan perdagangan, ya. Jadi melainkan hanyalah sebuah tindakan dengan unsur penipuan yang dibuat seolah-olah merupakan tindakan perdagangan. Jadi mereka membuat sebuah sistem, biasanya dijalankan di dalam sistem network. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang mereka kelola, yang mereka jual. Mungkin itu berupa robot, mungkin itu berupa produk, mungkin itu berupa produk investasi, dan macam-macam ceritanya. Nah, umumnya tindakan perdagangan yang dilakukan itu bersifat fiktif. Ya, kalau ada plan investasi mengatasnamakan network, masuk sekian dapat 2% per hari, nanti dana kita itu akan diinvestasikan ke pasar saham misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya ceritanya fiktif, semu, tidak jelas dan sifatnya tidak terbuka untuk publik, ya. Dan biasanya dipastikan dijalankan di sentral bisnis atau dikendalikan. Ya, kenapa mereka membuat proyek itu? Karena mereka ingin mengambil dana masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Itu pasti. Ya, itu pasti karena mereka yang mengendalikan semua. Sentral dananya mereka punya, ya. Dananya semua terkumpul di mereka. Sistemnya juga mereka yang menguasai,
mau blok ID siapapun mereka bisa, mau mengalihkan program mitranya ke seperti apa mereka bisa, semuanya bisa mereka lakukan karena kontrol penuh di development atau sentral. Itu yang harus disadari. Sekarang kita masuk ke monitor suaranya kurang jernih Pak Kenji, ada info. Oke. Kurang jernih seperti biasa ya. Agak nyempreng gitu, agak nyempreng. Saya akan coba setting untuk mikrofonnya dulu. Oke, Bang Oki, bisa diterima? Masih Di tempat ada. kami cukup jelas, Pak Kenji. Oke. Lanjut, jelas. Di Lampung jelas. Oke, Kami mungkin jelas, ada, di Lombok jelas. ya mungkin ada di beberapa teman-teman Jelas, yang koneksinya jelas. kurang baik, atau mungkin ada yang teman-teman yang tidak mendengar sama sekali, itu diharapkan untuk keluar Zoom dulu, kemudian nanti masuk lagi. Seperti itu. Oke. Dokumen bagus. Oke, bisa dilanjut ya. Lanjut Mas Kes. Lanjut, Pak. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri money game, Ponzi, dan piramida sistem. Ya, teman-teman harus menyadari ini. Ponzi, pendaftaran itu menggunakan data, ya, data pribadi berupa email, KTP biasanya, kemudian ada username, ada password, dan macam-macam. Ya, dan pada intinya adalah itu namanya proses registrasi. Dan di situ juga ada password. Itu adalah ciri-ciri utama bisnis yang piramid, ya. Nah, jadi kemudian di situ juga central system dan central dana atau salah satunya. Nah, central system maksudnya itu biasanya sistem itu dikontrol penuh oleh developmentnya dan datanya itu disimpan di server data terpusat. Dan kemudian untuk central dananya biasanya teman-teman membeli suatu produk, entah itu berupa pakai uang rupiah atau kripto, dana yang kita keluarkan itu biasanya ditransfer ke wallet tertentu, rekening tertentu, ya. Nah, itulah adalah dipastikan itu adalah ciri-ciri yang memang efektif atau akurasinya benar, karena mereka mengontrol itu ada tujuannya supaya mereka bisa mengendalikan semua yang ada di dalam pengembangan proyek tersebut. Kemudian biasanya juga ada profit, ya, ada semacam profit seperti ROI. Kalau di donasi sistem ada namanya PHGH, ya, PHGH atau semacam permintaan bantuan perintah sistem. Nah, kemudian di dalam sistem money game itu biasanya ciri-cirinya dia sering melakukan reset sistem. Jadi ketika sistem bebannya udah berat, mereka mulai lagi dari nol, ya, dengan cara mereset, mengosongkan semua saldo. Itu biasanya di donasi sistem. Kemudian sering terjadi upgrade sistem. Ya, upgrade sistem dilakukan karena biasanya mereka ingin merubah logik programnya. Yang mungkin tadi bonusnya menguntungkan mitra tertentu mungkin dipindahkan, biasanya mereka melakukan upgrade sistem. Kemudian ketika mereka terasa tidak mendapatkan keuntungan atau keuntungannya sangat sedikit, biasanya plan-nya mereka ganti. Artinya gimana caranya plan-nya itu lebih menguntungkan ke sentralnya. Kemudian pending withdraw, biasanya pastinya menggunakan ciri-ciri ada proses withdraw-nya. Nah, ketika kita melakukan proses withdraw, itu yang approve itu adalah adminnya. Ya, ada yang mengendalikan itu semua. Kemudian bonus sponsor dan biasanya dilengkapi dengan bonus pasangan, ya, ada pasangannya matching, bonus matching. Kemudian ada bonus kedalaman atau level. Kemudian juga biasanya disertakan dengan reward. Reward, misalnya target sekian mendapatkan mobil, target sekian mendapatkan motor atau handphone, yang mana tujuannya supaya tim leadernya lebih agresif dalam merekrut korban baru. Ya, nah kemudian ciri-ciri berikutnya target tertentu. Jadi target tertentu itu kemudian kita di dalam mengikuti proyek tersebut biasanya ditargetkan. Ya, misalnya pendapatan 200%. Itu nanti kita harus membeli ulang seperti itu, atau repeat order, atau mungkin kita akan mengulang kembali, memasukkan dana lagi
atau mungkin dengan mitra tertentu baru bonusnya cair seperti itu. Nah, kemudian ada waktunya juga, biasanya waktunya ditentukan misalnya 50 hari kontrak, 3 bulan kontrak. Kemudian jumlah mitra juga mempengaruhi. Ketika kita tidak mendapatkan mitra, itu biasanya itu diabaikan atau mungkin tidak bisa melakukan pencairan. Jumlah omset juga mempengaruhi. Jadi semuanya diukur, semuanya ditargetkan. Jadi penjualan, nah kemudian tidak transparan. Di dalam pengembangan money game dan Ponzi, ya pastinya tidak transparan itu dilakukan tujuannya agar mereka bisa memanipulasi semua dana yang ada. Ya, mereka bebas melakukan itu menggunakan untuk sesuatu yang mereka butuhkan, keuntungan mereka sendiri. Kemudian beberapa menggunakan poin internal dalam kontrol sentral. Maksudnya, ketika proyek itu dilaunchingkan, biasanya mereka membuat semacam USD ya di dalam akun tersebut, tapi USD itu sebenarnya tidak ada nilainya, hanya sekedar angka yang mereka program untuk dijadikan acuan nilai, atau mungkin euro. Kemudian biasanya poin makro seperti Global menggunakan poin makro. Dan perlu diketahui USD, euro, makro ini itu sifatnya hanyalah sekedar angka program, bukan berupa cryptocurrency. Nah, itu adalah sebagian besar ciri-ciri money game yang kita amati, dan ini sesuai dengan apa yang kita jalani selama ini, dan pastinya teman-teman juga pernah mengalami ini, dan terbukti dengan sistem dan ciri-ciri seperti ini, semuanya scam. Ya, semuanya banyak yang rugi. Mungkin kita untung, tapi teman-teman yang lain rugi, dan pastinya ini meresahkan. Ya, ada yang mungkin tadinya hubungannya baik jadi nggak baik gara-gara bisnis-bisnis seperti ini. Nah, dari ciri-ciri money game atau Ponzi atau piramida sistem ini menariknya tidak satu pun ditemukan di proses. Teman-teman bisa bayangkan ya, dari sekian banyak ciri-ciri yang kita sampaikan, yang memang dari ciri-ciri inilah yang selama ini membuat kerugian banyak orang, itu tidak satu pun ditemukan di proses. Ya, jadi luar biasa, proses ini luar biasa. Kemudian sistem yang digunakan money game. Coba perhatikan sistem yang digunakan money game. Teman-teman mungkin di sini pernah familiar dengan binary system. Binary system ini adalah bina kiri dan bina kanan. Bonus yang ada di sana adalah bonus pasangan atau matching atau bonus level dan bonus sponsor. Nah, teman-teman, ketika proyek ini diluncurkan, itu development itu sudah mempunyai sekitar 20 ID yang sudah diposisikan. Di bawah 20 ID, mereka merekrut tim founder lagi. Tim founder juga menguasai 10 ID. Tim founder merekrut tim leadernya masing-masing. Tim leadernya juga mempunyai 3 ID. Nah, dari tim leader itulah ada kalimat biasanya posting massal, ya, project baru. Jadi rekrut leader seperti itu. Itu adalah bahasa-bahasa yang disampaikan. Dan itu biasanya diimplementasikan di sistem Ponzi, piramida, binary system. Kemudian ada juga matahari system, yang mana sifatnya adalah sentral di titik tertentu sebagai pusat keuntungannya, yaitu adalah ID development. Dan di bawahnya adalah tim-tim foundernya. Itu juga dengan trinary system. Konsepnya sama, cuma bedanya 3 kaki. Teman-teman, disadari atau tidak, zoom kesuksesan yang ada di proyek-proyek seperti ini, yang sukses itu adalah orang-orang dekat development, orang-orang yang memang dibentuk, orang-orang memang ditargetkan jadi sukses. Ya, salah satunya adalah foundernya. Biasanya bisnis-bisnis seperti ini yang sukses adalah founder-foundernya, investor-investor awalnya. Artinya kesuksesan di dalam bisnis seperti ini itu tidak merata. Ya, teman-teman, kalau di proses kita bisa melihat pembuktian nyata, ya, dengan bermacam background di sini di Power Team kita bisa tunjukkan bahwa semuanya mempunyai peluang yang sama, tergantung mau atau enggaknya. Karena sistem yang kita jalani di proses adil, tidak seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan contoh plan money game yang mungkin banyak dikenal di global internasional dan marketnya ini cukup besar pada saat itu.
Nah, salah satunya adalah mulai beroperasi di Afrika Selatan dengan model bisnis yang sama dengan mengklaim pengembalian 30% per bulan. Nah, jelas di sini ada presentasi pengembangan dari dana 30% per bulan dari modal, ya. Walaupun ini adalah sistem donasi, sistem perintah transfer, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat sistem yang digunakan adalah binary system. Kita juga bisa melihat ada bonus sponsor 10%, bonus kedalaman dan macam-macam, dan dipastikan ini adalah maprodinya yang menemukan sistem ini, ya. Nah, jadi teman-teman, runtuhnya bisnis ini itu adalah penyelewengan program. Memang di sini tidak ada pengumpulan dana. Ya, dalam kategori tidak ada pengumpulan dana secara sentral yang memang sepenuh 100% sentral. Tapi kita mengikuti perintah sistem. Ada target waktu perintah transfer, ada target tertentu menerima transfer, ada target tertentu dapatnya berapa. Nah, di sini runtuhnya bisnis ini itu adalah penyelewengan program. Jadi semua perintah transfer diarahkan ke development, ya. Entah mereka menggunakan rekening siapapun, entah sanak saudaranya, yang penting data itu diarahkan ke development sentral sehingga sistemnya tidak imbang, ya. Sistemnya rusak, tidak ada keadilannya di dalam sistem ini sehingga merugikan banyak orang pada saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan perbedaan pemasaran yang sah, proses matriks sistem, dan pemasaran Ponzi, arisan berantai atau money game. Ya, pemasaran Ponzi, arisan berantai atau money game selalu sentral, itu pasti. Terpusat, baik dana atau sistem kontrolnya. Atau salah satunya, ya bisa aja dia menggunakan sistem desentralisasi, tapi dananya itu ngumpul di wallet tertentu bisa. Nah, berbalik arah dengan proses, sedangkan proses adalah matriks desentralisasi 100% penuh. Ya, baik itu secara sistemnya ataupun dananya tidak ada sentralnya. Tidak ada kontrol sistem di proses, tidak ada sentral kontrol, tidak ada dana sentral juga. Tidak ada sentralnya sama sekali. Semuanya publik untuk umum. Oke, artinya secara penjelasan awal cukup berbeda dan jauh sekali perbedaannya. Oke. Kemudian pemasaran Ponzi, arisan berantai, money game, para petinggi, investor awal, founder, leader yang join di awal berpenghasilan paling tinggi, ya, itu dipastikan. Seperti yang saya sampaikan di awal. Coba perhatikan. Sementara di proses sangat mungkin orang berpenghasilan lebih dari upline, ya, dan upline mereka, dan memang terbukti. Nggak usah jauh-jauh buktinya. Ada sekian ribu ID yang seperti itu. ID 211 itu lebih besar income-nya daripada upline-nya. Upline kedalaman 3 atas ke atasnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa di proses itu tidak menguntungkan atasnya. Orang yang duluan join. Artinya tidak berlaku yang namanya pola pemasaran Ponzi atau arisan berantai yang mana kita bisa melihat petingginya, investor awalnya, foundernya yang sukses. Seperti itu. Nah, jadi ini yang menarik. Ini yang menarik, keadilan di dalam proses itu terjadi, terbukti. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat kembali. Di proses, Anda juga selalu dapat menyalip upline. Ya, upline Anda tidak seperti di pemasaran Ponzi, arisan berantai, atau money game, yang selalu menguntungkan orang di atas. Nah, jadi di dalam proses ini, di sisi program ini kita bisa acak, random, artinya suatu saat mungkin kita bisa berada di posisi atas sebagai upline, ya, tidak menutup kemungkinan juga kita juga berada di posisi bawah, ya, statusnya downline, padahal kita udah lama join. Nah, di sisi lain untuk slot sendiri itu kita bisa melebihi dari upline, artinya di sini di bisnis proses ini itu artinya kita bisa bebas, tidak ada batas kreativitas, tidak ada batas target, tidak ada batas aturan. Semuanya berjalan sesuai dengan perintah sistem, berjalan sesuai dengan smart contract yang memang sudah fix, permanen, tidak ada
tidak ada kelemahannya, ya, tidak bisa dinego. Semuanya sudah terprogram dengan baik dan tidak ada tawar-menawar. Itu yang menariknya di proses. Artinya secara sistem itu pastinya berbeda. Secara pembuktian juga berbeda sekali dengan Ponzi. Kemudian pemasaran Ponzi atau arisan berantai money game, uang disimpan di lokasi terpusat dan distribusikan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam transaksi proses itu bersifat langsung, peserta ke peserta. Tidak ada uang disimpan atau ditunda oleh proses. Jadi murni, proses ini sebenarnya lebih ke alat, ya, alat yang mana bermanfaat ketika kita gunakan. Ketika proses ini tidak digunakan juga tidak ada manfaatnya karena dia tidak menghasilkan. Ya, dalam arti kita bisa bayangkan Lado Oktaniko membuat sebuah program seperti ini berlaku untuk umum, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari sisi pengembangan bisnis orang lain. Dia hanya mendapatkan persentase dalam arti dia mendapatkan income itu dari hasil kerjanya juga. Dia juga ikut mengembangkan, dia juga ikut menyampaikan, mengkampanyekan, dan orang-orang pada akhirnya bergabung. Seperti itu. Oke, kemudian pemasaran Ponzi atau arisan berantai atau money game itu membuat janji yang tidak terpenuhi. Misalnya di dalam pengembangan Ponzi itu mereka melakukan pemasaran dengan nyanyian profit 1%, 2% per hari misalnya. 1%, 2% per hari itu akan terbayar ya 1-2 bulan. Di bulan ketiga itu biasanya sedikit terhambat, di bulan keempat mereka melarikan diri karena sudah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di dalam pengembangan Ponzi itu kan ada janji ya fix 1%, 2% itu pasti dapat katanya, tapi ternyata diakhiri atau diingkari. Sedangkan di proses Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan memasarkan matriks sistem, ya, membangun tim dan mendapatkan bonus langsung saat itu juga. Jadi kalau teman-teman memasarkan matriks sistem ini, kemudian setelah dipasarkan ada yang tertarik dan membeli slot melalui teman-teman akan mendapatkan income langsung. Nah, selain mendapatkan income atau bonus hasil dari penjualan itu sendiri, beberapa penjualan itu akan diberikan kepada mitra lain, yang mungkin mitra lainnya itu pasif, yang mungkin mitra lain itu banyak membeli slot tapi dia tidak aktif atau tidak memasarkan, tidak ikut mengembangkan seperti itu. Nah, hasil dari penjualan program ini sepenuhnya untuk mitranya. Tidak ada ketika kita menjual matriks sistem ini diberikan ke Lado. Ya, enggak seperti itu. Semuanya mempunyai program yang sama. Kalau seandainya seharusnya kita membeli kepada upline di titik tertentu, semua orang mempunyai program seperti itu. Ya, artinya ketika slot kita habis, kita akan membeli ulang kepada upline yang terhubung. Nah, itu adalah bagian dari materi yang mana harapannya materi yang kita sampaikan ini minimal bisa membuka pemikiran dan mereka dan teman-teman bisa mengembangkan, ya, menjabarkan dan membuka pola pikir agar lebih menguasai apa itu Ponzi, apa itu money game, apa itu piramida. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Ketika kita mempelajari di semua sisi, ya, yang semua hal-hal buruk, kita menguasai itu. Kemudian kita akhirnya menguasai proses dan akan menemukan suatu kelebihan yang luar biasa. Kita akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Yang mana banyak di luar sana mungkin menganggap proses adalah Ponzi, proses adalah money game, ya. Tapi di sisi lain, ketika kita menjabarkan atau di sisi lain kita mengzoom masalah yang terjadi atau sistem yang ada antara Ponzi dan proses itu sangat jauh berbeda. Oke, itu adalah bagian dari materi yang kita sampaikan di Zoom Academy malam ini. Setelah sesi ini, kita ada sesi sharing. Silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat atau bisa melakukan raise hand, atau mungkin teman-teman tim leader ingin menyampaikan suatu pemahaman yang mana pemahaman tersebut sudah diimplementasikan, sudah mendapatkan hasil dan dibagikan kepada orang lain dan itu lebih bermanfaat
itu dipersilakan nanti dengan cara melakukan raise hand. Ya, oke. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Forces secara umum di Indonesia. Forces Power Team bisa diakses di Forces Power Team Indonesia untuk YouTube, Forces Indonesia untuk Facebook Group dan Facebook Fanpage. Kemudian ada tim leader di seluruh wilayah provinsi, tim leader Power Team. Kemudian kita juga mempunyai channel Telegram yang mana semuanya berbahasa Indonesia. Untuk official, teman-teman bisa mengakses ke official YouTube internasional, Telegram internasional. Itu aja materi malam ini. Sekian. Terima kasih lebih dan kurang. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Dan pastinya kita akan terus berkembang. Proses akan terus dicari dan tidak bisa dihentikan. Oke, teman-teman. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kensi sudah saya repotin kali ini. Saya betul-betul tidak bisa berkutik nih. Masih di dalam taksi mau pulang. Bang Kensi, tadi sudah direkam lewat cloud atau lewat ini Bang Kensi, komputer Bang Kensi? Lokal. Lokal, oke. Kalau Iya. yang penting Bapak sudah cek direkam di lokal, udah aman. Artinya sudah ada itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali atas kedaruratan saya baru pulang. Dan tanpa mengurangi keseriusan dan rasa ingin tahu Bapak Ibu sekalian bisa tetap bertanya atau mungkin bercerita barang 2-5 menit, karena apapun cerita Bapak Ibu pastinya akan sedikit banyak pernah dialami oleh kita semua. Baik cerita yang unik, yang lucu, yang mengagetkan, atau yang aneh-aneh lah, nggak apa-apa. Karena perjalanan dari Forsas ini dari sesuatu yang tidak tahu sampai tahu itu bukan hal yang mudah. Kan ini adalah yang pertama kali di dunia. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan juga, silakan raise hand. Dan yang ingin bercerita, saya Ya, jadi persilakan. terima kasih Bang Aris sudah mesempatkan diri untuk masuk di Zoom. Hati-hati di dalam perjalanan. Dan Suara saya pun bisa kita baru nyampe, lanjut untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau informasi apapun, kita